kabar? Senang sekali saya Dera Sagita kembali hadir untuk Anda. Masih dalam Celebrity. Ups, bukan gosip tapi asik. Kalau bicara tentang perseteruan antara teman, aduh biasa kali ya, piring sama sendok kalau nggak bunyi, saat berinteraksi kayaknya agak aneh kali ya. Nah begitu pula dengan Nindi Ayunda dan Ola Ramlan. Kalau selama ini Nindi nggak mau komen ya soal perseteruan tersebut, tapi sekarang Nindi mau kasih klarifikasi. Kemudian ada lagi ya, kalau yang satu ini agak sedikit berbeda dari yang lainnya. Biasanya orang kalau pernah bercerai atau gagal dalam pernikahan itu pasti kapok atau trauma. Tidak demikian dengan Nyai Nikita Mirzani. Mau tahu seperti apa? Ini dia. Kalau itu sih sebenarnya apa ya, banyak orang-orang yang memperkeruh masalah-masalah kami gitu. Jadi gini loh, rekaman-rekaman itu tuh rekaman yang diberikan oleh mantan ART aku itu yang bernama Lia, dan rekaman-rekaman itu tidak diutuh. Yang aku dengar, yang aku dapatkan, aku tidak belum mendengar sampai sekarang ya, tapi informasi yang aku dapatkan itu adalah penggalan-penggalan kalimat gitu loh, penggalan-penggalan obrolan. Sehingga kalau kita mau mencari sesuatu itu kan harusnya utuh didengar, sehingga bisa tahu kenapa ada terjadi omongan ini, kenapa terjadi omongan ini seperti ini. Jadi nggak bisa tuh, dia begini ya gitu loh, itu nggak bisa kita langsung pakemin. Tapi selama ini kalau misalnya aku sendiri kan ingin mendengarkan, tapi kan belum mendengar, belum dapat, jadi aku nggak tahu itu kebenarannya seperti apa. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang mengkompori atau sebagaimana, ya itu pilihan kita. Kalau aku sendiri aku memilih untuk diam, tidak perlu. Ini baru pertama kali aku bicara di sini, tidak perlu menanggapi itu semua karena aku konsentrasi bukan hanya itu saja. Jadi mau berteman atau tidak aku serahkan sama Allah. Karena berteman itu kita lebih kurangnya itu pasti ada. Nah, kekurangan itu apakah bisa menghancurkan semua kelebihan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun? Itu aja. Nah itu pilihan orang tersebut. Jadi sebaik buruknya seseorang itu jangan hanya melihat dari keburukannya saja gitu. Dan rasanya kayaknya semua orang pasti pernah ngomongin orang, hanya yang ketahuan sama yang enggak. Itu aja sih. Dan ranahnya itu aku berbicara di ranah pribadi bersama orang tuaku, tidak di depan orang, tidak menggali obrolan gibah-gibah ke sana sini. Dan aku rasa orang tua adalah tempat yang terbaik untuk bisa kita bicarakan. Aku sempat telepon tapi dia tidak angkat-angkat, dan ternyata kok jadi malah melebar-melebar kemana-mana gitu. Aku berharapnya tadi bisa kita handle, tapi ya itu kan antara aku pribadi, ranah pribadi kami berteman, bersahabat. Jadi di saat itu ya udah aku bisa berarti tahu begini, ya udah. Oh iya, kalau bisa menyampaikan itu nggak ada masalah. Maksudnya ini loh, aku juga tidak orang yang tidak ingin membela diri. Kalaupun aku salah, aku minta maaf. Tapi aku juga tidak ingin ini menjadi berlarut-larut. Mau berteman atau tidak itu saja sih. Cuma yang aku ingatkan, kita berteman itu ada lebih dan kurang. Apakah kekurangan itu bisa menghancurkan semua kelebihan yang sudah ada? Iya, aku punya pacar yang aku sebut B, itulah pacar aku. Yang akan menikah tahun ini ya? Tahun itu ya, si beruang madu. Boleh kasih tahu dong bocoran siapa? Yang jelas bukan laki orang, muda, pengusaha. Kenalnya di mana? Kenalnya di mana? Di Antariska, di pegunungan Alpen. Jauh juga ya? Jauh kan, nah saling menjajaki. Ya kalau misalkan dia jodoh, ya alhamdulillah menikah. Kalau tidak, ya cari lagi yang lain. Enggak lah, kan endul nikah, Bo. Ya kan, tiap hari tidur bareng bisa, dikelonin, disayang-sayang. Itu yang gue kangenin sih.
sih gue suka sama laki-laki yang sayang sama keluarganya, ke anaknya dia udah. Untuk menjadi imam yang baik, terus terang gue nggak tahu, belum tahu. Kita akan tahu ketika kita intens bertemu. Sekarang kan tidak bisa bertemu, ya kan? Jadi taunya hanya sebatas ya kita sering ngobrol gitu aja. Pacaran gue kali ini pacaran syar'i ya. Oh. Pacaran sesuai agama Islam, Oh my tidak God. melakukan pegang-pegangan, ya hanya berbincang lewat telepon. Alhamdulillah keluarganya juga welcome sama Niki. Ya dia bisa mengerti ke pekerjaan Niki sebagai seorang artis harus gimana. Nggak ada yang namanya rumah tangga lempeng-lempeng aja. Mau kita nikahnya sama alim ulama ke, mau apa pasti ada aja ricuh rumah tangga gitu kan. Cuma bagaimana cara kita menanggapinya? Nah kalau gue punya masalah rumah tangga, gue lebih baik berpisah. Makanya kenapa dari dulu gue memperkayakan diri gue, karena gue mau ketika gue punya suami, gue tidak numpang di rumahnya. Ketika gue punya suami, gue cuma bukan begini doang. Walaupun memang ya kalau gue begini pun akan dikasih. Karena gue pun punya harga diri sebagai seorang perempuan. Makanya kenapa gue gampang sekali untuk cerai, bilang kata cerai. Malah gue yang sering ceraiin lagi gue kan. Udah gue cerai aja gitu. Karena buat gue segala sesuatu hubungan yang toksik ketika kita mempertahankan terlalu lama ya akan jadinya parah gitu. Jadi ngapain? Semoga cepat rukun kembali, tuh kan saya bilang juga ya namanya berinteraksi, kalau sedikit berbenturan nggak apa-apa dong. Yang penting nih dari setiap ya benang yang kusut putus dulu, setelah itu rapihin lagi dong. Nah kemudian kalau bicara soal ya nih Nikita Mirzani berpikir bahwa memang wanita itu harus kuat. Oke, saya setuju dengan itu ya. Jadi jangan biarkan diri Anda ya untuk tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Oke, masih ada lagi dong di Selebriti, masih banyak cerita selebriti Indonesia lainnya. Jadi jangan kemana-mana.